Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Malam hari ini pertemuan yang ke-56 ya. 50. Ya, pertemuan yang ke-36. Sekarang ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang, dan ini sekilas saja, pembatal fungsi inna dan anna. Inna anna juga nanti termasuk pembatal fungsi anna. Ingat, fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, jika ada huruf ini ya, jika ada huruf ini nanti inna tidak berfungsi menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Apa itu? Pembatal itu adalah ma. Ma di sini namanya adalah ma al-kafah. Ya, ma al-kafah. Ma al-kafah maksudnya al-kafah itu maksudnya yang menghalangi. Yang menghalangi fungsi inna. Nah, kalau nanti ada misalnya inna kemudian ma, seperti contoh dalam hadis kan, innamal a'malu bin niyati. Innamal a'malu bin niyati. Nah, di sini harakatnya rafa, dhammah di sini. I'rabnya rafa di sini. Ini sebagai mubtada, ini khobar. Ya. Bukan lagi isim inna, bukan. Jadi di sini rafa, tidak nasab sekalipun ada inna. Kenapa? Karena ada ma ini. Ma al-kaffa. Innamal a'malu binniyat. Misalnya juga dalam surah Al-Hadid misalnya ya. Annamal hayatud dunya la'ibu. Annamal hayatud dunya la'ibu. Nah, di sini al-hayatu, ya, di sini al-hayatu marfu sekalipun ada anna. Kenapa? Karena terhalangi fungsinya ya, terhalangi dengan ma al-kafah. Annamal hayatud dunya. Nah, di sini al-hayatu rafa. Ya. Jadi di sini anna di sini tidak berfungsi lagi. Inna juga di sini tidak berfungsi karena apa? Karena ada ma al-kafah. Ya, ini huruf yang menghalangi atau membatalkan fungsi inna. Ya. Kemudian sekarang kita lanjut isim isim nasab, isim mansub yang ketiga. Yang ketiga yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih. Jelas gak nih? Enggak ya? Ya, maf'ul bih.
Yang pertama adalah definisi. Definisi maf'ul bih. Definisinya adalah isim mansub yang menjadi objek penderita di dalam kalimat. Atau singkatnya yang dikenai pekerjaan. Ya. Yang pertama, definisi. Jadi definisi maf'ul bih adalah isim mansub. Berarti dia termasuk isim yang mansub. Isim yang mansub. Yang menjadi objek penderita di dalam kalimat. Berarti yang dikenai pekerjaan, misalnya saya makan nasi. Nasi itu yang dikenai pekerjaan makan. Ya, nasi. Jadi nasi itu objeknya, maf'ul bihnya. Ya. Kemudian yang kedua, adalah harus ingat ya, ketika membahas maf'ul bih objek, harus ingat pembagian fi'il ditinjau dari objeknya. Ada dua. Yang pertama adalah muta'addi. Ya, muta'addi. Yang kedua adalah lazim. Nah, yang kita gunakan di sini adalah fi'il muta'addi ini, fi'il muta'addi. Jadi semua yang butuh objek nanti adalah termasuk fi'il yang muta'addi. Makanya kalau kemarin kita juga mungkin sudah katakan, kalau kita melihat fi'il madhi atau fi'il mudhari' di ketika kita sedang membaca kitab ya, maka lihat dulu fi'ilnya. Apakah ini muta'addi atau lazim? Kalau muta'addi, maka nanti tugas kita ada dua, cari fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Ya, cari fa'ilnya dan objeknya. Kalau itu lazim, maka tugas kita satu aja, cari fa'ilnya aja. Ya, cari pelakunya aja. Jadi di sini muta'addi. Dan kemudian juga nanti jika ada fi'il ya, jika ada fi'il yang ikut pola af'ala, fa'ala, ini sudah pasti butuh objek. Ya. Pasti butuh objek. Jika ada fi'il yang ikut pola af'ala, fa'ala. Misalnya arsala, mengutus. Arsala. Arsalallahu, Allah mengutus. Rasulnya. Rasulahu. Arsalallahu rasulahu. Nah, di sini arsala ikut pola af'ala. Maka nanti pasti butuh objek dia. Pasti butuh objek. Nah, di sini Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Objeknya mana? Rasulah. Ya. Rasulah, siapa yang diutus, yaitu rasul. Ya. Fa'ala juga demikian, fa'ala. Jadi sekali lagi, jika ada fi'il nanti kita temukan fi'il di ketika baca kitab,
Yang ikut pola ini af'ala, fa'ala, fa'ala, maka pasti butuh objek. Ya. Jadi sekali lagi ya, fi'il yang kita gunakan di sini ketika membahas maf'ul bih adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi itu bermacam-macam. Ya, pembagian fi'il muta'addi jika dilihat dari butuhnya terhadap objek, dari jumlah muta'addi, ya, fi'il muta'addi ada 3 macam ya. Fi'il muta'addi ada 3 macam. Ini kalau dilihat dari jumlah objeknya. Ya, kalau dilihat dari jumlah objeknya. Fi'il muta'addi ada 3 macam. Yang pertama, fi'il yang membutuhkan satu objek. Fi'il yang membutuhkan satu objek. Contoh misalnya akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala Muhammadun roti al-khubza. Ya'kulu Muhammadun al-khubza. Nah, di sini akala, fi'il yang namanya akala ya'kulu butuh satu objek, yaitu al-khubza saja. Ya, jadi objeknya di sini yang dikenai, yang dimakan itu adalah al-khubza ini. Maka ini yang dikenai pekerjaan disebut maf'ul bih atau objek. Ya. Jadi satu. Kemudian juga daraba misalnya. Daraba Muhammadun aliyan. Muhammad mukul Ali misalnya. Ya. Nah, di sini objeknya satu aja. Aliyan. Misalnya lagi amara. Amarat Maryamu waladaiha. Maryam memerintahkan kedua anaknya. Ya, memerintahkan kedua anaknya. Ini objeknya. Waladaiha musanna. Ya, nunnya hilang karena bersambung isim lain. Ya, ini yang pertama, fi'il yang membutuhkan satu objek. Kemudian yang kedua, fi'il yang membutuhkan dua objek. Fi'il yang membutuhkan dua objek. Ini ada dua. Ada dua, yaitu dua objeknya ini, ya, dua objek yang asalnya mubtada dan khobar. Jadi kedua objeknya ini mubtada khobar, asalnya mubtada khobar. Ya. Nah, di sini fiilnya tertentu.
ya fiil-fiilnya tertentu. Nah, di sini fiilnya ada 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah namanya af'aluz dzan. Af'aluz dzanni. Ya, fiil-fiil yang digunakan yang artinya menyangka, mengira. Ya, mengira, menyangka, sangkaan. Ya. Nah, fiilnya ini tertentu, ya, di antaranya adalah dhanna. Dhanna. Ini ada di Mukhtarat ya. Di Mukhtarat halaman berapa? Ada Mukhtarat. Ada di Mukhtarat. Dhanna kalau di Muyassar jilid 3. Ya, Muyassar jilid 3. Dhanna, khala, kemudian hasiba, hasiba, kemudian za'ama, kemudian ja'ala. Ya. Jadi ini diantara fiil-fiil yang butuhkan 2 objek yang asal objeknya itu mubtada khobar. Contohnya misalnya Muhammadun mudarrisun. Muhammad adalah seorang guru. Ya, Muhammad adalah seorang guru. Nah, ini bisa jadi 2 objek, bisa jadi objek. Ini objek pertama, ini objek kedua. Kita masukkan yang ini. Saya mengira. Zonantu. Zonantu Muhammadan. Ya. Ingat ya. Ketika ada mansub fathatain, ya, maka harus tambah alif. Kecuali yang diakhiri tak marbutah. Ya. Muhammadan, zonantu Muhammadan mudarrisan. Saya mengira Muhammad itu seorang guru. Zonantu Muhammadan mudarrisan. Jadi objeknya 2. Nih. Asalnya mubtada dan khobar. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya af'al yaqin. Af'al yakin, fiil-fiil yang artinya yakin, meyakini. Ya. Sini ada 2, 4, 5. Ada 5. Ro'a, alima, wajada, kemudian alfa, atau alqa. Alfa. Kemudian ta'allam, ta'alam ini artinya i'lam, ketahuilah, i'lam. Ini ya
5 fi'il ini juga asal objeknya nanti 2 objeknya asalnya mubtada khobar. Ya, asalnya mubtada khobar. Ya. Contohnya, ra'aitu Muhammadan mudarrisan. Saya yakin Muhammad itu seorang guru. Alimtu Muhammadan mudarrisan. Saya yakin Muhammad itu seorang guru. Ya. Yang ketiga, af'alut tahwil namanya. Tahwil artinya menjadikan. Menjadikan. Ini fiilnya ada 5. Sayyara, hawwala, ja'ala, radda, ittakhadha. Ittakhadha. Contohnya, ittakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih. Nah, di sini asalnya mubtada khabar, Ibrahimu khalilun. Ibrahim itu kekasih Allah. Ibrahimu khalilullahi. Nah, ittakhadallahu Ibrahima khalila. Ini objek yang pertama, ini objek yang kedua. Ya. Ini bagian yang pertama untuk yang butuh objek 2. Kemudian yang B. Yang B butuh 2 objek yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Ya, 2 objeknya yang asalnya bukan mubtada khobar. Kalau yang pertama asalnya mubtada khobar. Ya. Ini kasa, memakai, kan. Albasa, sama juga artinya memakaikan. A'ta, memberi, memberikan. A'ta. Manaha, manaha juga artinya memberi. Kemudian mana'a, melarang. Ini artinya memberikan. Sa'ala, sa'ala ini apa artinya? Meminta. Ya. Meminta. Boleh juga bertanya. Razaqa, memberi rezeki. Ya. Ini butuh 2 objek. Jadi kalau ketemu fiil ini ya, fiil ini, berarti tugasnya cari 2 objek.
Ya, dua objek. Contohnya misalnya doa pakai baju apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba. Itu dua objeknya. Ini objek pertama, hadza objek kedua. Ya. Misalnya albasa. Albasa. Albasa Zaidun ibnahu sauban, atau as-sauba bisa. Ya. Zaid memakaikan anaknya baju. Ya. Ingat di sini asalnya bukan mubtada khobar, enggak ada ibnuhu saubun. Anaknya itu adalah seorang baju. Enggak ada. Ya. Jadi ini dua objeknya tidak berasal dari mubtada khobar. Contoh di muqtarad, a'tal ustadzu an-najiha jaizatan. Ustadz itu memberikan seorang yang sukses, berhasil, ya, sebuah hadiah. Jaizatan, hadiah. Ya. Ini yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, pembagian ini. Tiga macam ini. Yang ketiga. Butuh tiga objek. Nah, objeknya ada tiga. Fi'il apa itu? Ini. Nabba'a, amba'a. Nabba'a, amba'a artinya memberitakan, sama. Kemudian khabbara, akhbara, artinya sama, memberitakan, menceritakan. Haddatsa, sama juga, memberitakan. Haddatsa. A'lama, a'lama. Aro. Ya. Jadi artinya sama semua, memberitakan. Ya, ini tiga objek, butuh tiga objek. Nah, nanti tugasnya cuman hafal ini aja. Hafal apa itu? Fi'il ini yang butuh objek 2 apa aja, yang butuh objek 3 apa aja. Ya. Jadi kalau ketemu ketika baca kitab, maka cari 2 objeknya. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut ke macam-macam maf'ul bih. Ini macam-macam isim apa saja
yang bisa jadi maf'ul bih. Nah, yang pertama isim mu'rab. Mu'rab. Yang kedua isim mabni. Nah, isim mu'rab. Misalnya daraba Aliyun al-kalbaini. Muhammad telah mukul dua anjing. Al-kalbaini, dua anjing. Nah, di sini kita kan lagi bahas mansub. Maka ingat isim-isim mansub. Tanda-tanda nasab itu. Ada yang tanda nasabnya dengan alif, itu asmaul khamsah. Ada tanda nasabnya dengan fathah, itu isim mufrad jamak taksir. Ada isim nasabnya dengan ya, musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Ada yang tanda nasabnya dengan kasra, jamak muannas salim. Nah. Misalnya khalaqallahu as-samawati. Khalaqallahu as-samawati. Di sini tanda nasabnya dengan kasrah. Ini kan maf'ul bih. Ya. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maf'ul bih. Samawati. Kalau di i'rab maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi kasratun li'annahu jama' muannas salim. Ya, ini mu'rab. Nanti ada tanda nasab dengan fathah muqaddarah. Ya. Fathah muqaddarah isim maksur. Ada yang tanda nasabnya dengan fathah zahirah isim mangkus. Contohnya ra'aitul qadiyah. Ingat kalau isim mangkus jadi maf'ul bih, ya ketika mansub ya-nya hidup. Ya-nya diharokati. Ra'aitul qadiyah. Qadiyah. Ishtaraitu coba baca Akhi Yudi. Saya membeli 2 bola. Kurra. Ya, ishtaraitul qurrataini. Coba i'rab al-qurrataini. Ya, li'annahu musanna. Ini mu'rab. Yang kedua, maf'ul bih dari isim mabni. Maf'ul bih dari isim mabni. Ingat isim mabni fi mahalli nasbin. Ya, ingat kalau mabni kan i'rabnya fi mahalli, bukan mansubun wala mutrafihi, tapi fi mahalli nasbin. Ya. Dan ingat ya, kalau fi mahalli nasbin, dhamir itu seperti apa? Misalnya hu. Huwa jadi hu. Ya. Misalnya Muhammadun dharabahu. Muhammadlah yang telah mukul dia. Ya. Muhammadlah yang telah mukul dia. Nah, di sini hu
dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bi. Dhamirun muttasil, ya, mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, nanti kebanyakan ya, maf'ulun bih itu disebut duluan daripada fa'ilnya. Ya, maf'ulun bih disebut duluan daripada fa'ilnya. Kapan? Kebanyakan ketika isim dhamir maf'ul bihnya. Misalnya Darabani Muhammadun. Muhammad telah memukul saya. Dan ini boleh. Ya, boleh maf'ul bih mendahului fa'il. Ya, boleh. Darabani Muhammadun. Nah, jadi maf'ul bihnya ini ya-nya ini. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ini fa'ilnya. Ya. Nah, untuk isim dhamir ya, untuk isim dhamir ketika jadi maf'ul bih itu ada dua. Yang pertama dari dhamir muttasil, contohnya ini. Ya. Yang kedua adalah dari dhamir munfasil. Ingat, dhamir munfasil yang fi mahalli nasbin adalah yang ada iyanya itu. Iyaka. Contohnya iyyaka na'budu. Nah, ini mendahului, maf'ul bihnya mendahului fa'il. Ya. Maf'ul bihnya mendahului fa'il. Iyyaka na'budu. Iyyaka dhamirun munfasilun. Kalau di i'rab ya, iyyaka dhamirun munfasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ya, fi mahalli nasbin maf'ul bih. Ini na'budu fa'ilnya mana? Apa? Ya, fa'il apa dia? Barizun atau mustatirun? Enggak, barizun atau mustatirun? Iya, dia mustatirun. Ingat, kalau fa'ilnya anta, ana, nahnu itu mustatir wujuban. Ya. Kalau fa'ilnya huwa, hiya itu mustatir jawazan. Nah, ada di drab apa itu di isim dhamir. Ya. Nah, kalau maf'ul bihnya itu dhamir ana, maka dia ni. Ada kita tulis juga di drab itu ni. Ni fi mahalli nasbin. Ya. Saya telah disuruh, Ustadz itu menyuruh saya, memerintahkan saya. Ininya bahasa Arabnya amarani ustadzun. Ya. Amarani ustadzun. Guru itu memerintahkan saya. Al-ustadzu amarani, boleh juga. Ya, amarani al-ustadzu. Misalnya, ibumu manggilmu. Da'a. Oke. Da'a. Da'atka ummuka. Karena yang manggil ibu. Ini. Kenapa ada ta'anis? Karena ya, muannas fa'ilnya. Da'atka ummuka. Mana maf'ul bihnya? Ka. Ibumu telah memanggilmu. Ini.
Da'atska ummuk. Da'atska ummuka. Nah kalau di i'rab ka dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Nah, ini kalau isim dhamir, ingat. Kalau isim dhamir ya. Kalau isim dhamir maf'ul bihnya itu ada dua, muttasil sama munfasil. Muttasil sama munfasil. Nah, kemudian tadi kan kita katakan maf'ul bih mendahului fa'il. Itu boleh, seperti ini boleh. Yang kedua seperti ini kalau di mu'rab. Ya. Darabal kalbaini aliyun. Boleh. Darabal kalbaini aliyun. Boleh. Ya. Kemudian juga misalnya isim isyarah. Daraba Zaidun hadza. Hadza al-fa'ra. Hadza al-fa'ra. Tikus ini. Zaid telah mukul tikus ini. Maf'ulun bihnya ini hadza. Nah, kalau di i'rab ismul isyarati mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Ya. Ya. Ini sudah habis penjelasan maf'ul bih. Jadi yang pertama adalah ini definisinya. Yang kedua tadi adalah ingat fi'il yang kita pakai di sini fi'il muta'addi. Yang ketiga adalah pembagian fi'il muta'addi kalau ditinjau dari butuh berapa terhadap objek. Ada yang butuh 2, 1, ada yang butuh 3. Yang kedua macam-macam apa saja yang bisa jadi maf'ul bih, ada 2, mu'rab dan mabni. Ya. Insyaallah besok latihan. Pekan depan. Pekan depan insyaallah latihan terjemah itu ada di apa? Di Muyassar. Iya, latihan untuk maf'ul bih. Ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.